katanya nggak ada kamar sama sekali. Mau tentang emperan. Di emperan? Parkiran mobil. Di emperan mobil? Parkiran. Loh, gimana? Itu udah di rumah sakit? Enggak. Itu lagi dirawat. Enggak. Lagi dirawat tapi ditaruhnya di parkiran mobil. Kan katanya nggak ada kamarnya. Karena tidak ada kamarnya. Wow. Bingung. Ya. Wah, ini menarik. Oke. Nah ini sebenarnya inti pembahasan yang mau kita bahas. Apalagi nanti ada ibunya. Jadi menurut kisahnya dari yang kita tahu bahwa ayahnya itu ketika sakit masuk ke rumah sakit karena tidak ada biaya dan tidak ada kamar. Jadi selama perawatan itu ditaruhnya di emperan mobil dan tidak diapa-apain. Dan dioperasinya karena sebuah kebetulan. Karena awalnya sebenarnya tidak dioperasi dan tidak diapa-apain, katanya, menurut pengakuan dari keluarga ini. Itu akan kita bahas bagaimana ceritanya ketika di rumah sakit. Apakah benar bahwa ketika Anda tidak mampu, ketika orang tidak mampu masuk ke rumah sakit bisa ditangani dengan maksimal mungkin, atau itu hanya mitos yang berada di sekitar kita. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Ada informasi gimana? Ini mudah-mudahan aku nggak salah ya. Tadi sudah ditranslatekan dari bahasa Jawa ke Indonesia. Jadi tadi dibilang bahwa ayahnya kan tidur di emperan rumah sakit, di parkiran gitu kan. Itu adalah di rumah sakit di Mojokerto, rumah sakit umum di Mojokerto. Mungkin rumah sakitnya kurang kamar, kecil segala macam. Tapi parkiran luas ya, kamar kurang ya. Ya terus? Iya mungkin ya begitu. Terus abis itu akhirnya sama karena tahu nih ada Pak Lurah di daerah Mojokerto yang membantu, akhirnya sang ayah ini diurusin Jamkesmas, terus dibawalah ke rumah sakit di Surabaya. Dibawa ke rumah sakit Surabaya, baru di situ yang dilakukan operasinya. Iya. Oke, tapi setahu saya dilakukan operasinya juga karena sebuah kebetulan masalahnya. Nah, belum sampai situ dia ceritanya. Itu akan kita bahas setelah ini ya. Ini adalah Ibu Siti Sarah, ibu dari kedua anak ini. Silakan, Ibu Siti. Kabar Ibu, silakan Ibu duduk. Jadi gimana Bu? Nah ini agak simpang siur tadi saya dengar dengan dari Gina. Jadi ayahnya Bapak awalnya di Mojokerto. Di Surabaya. Awal tidak pernah masuk rumah sakit Mojokerto? Tidak pernah. Loh, salah lagi? Iya di Surabaya. Jadi ketika sakit itu langsung di Surabaya? Iya. Bukan di Mojokerto? Dibawa ke rumah sakit umum. Di? Mojosari. Terus di situ nggak tanggung. Terus dikasih rujukan dibawa ke Surabaya. Surabaya. Yang tidur di parkiran tuh di mana Bu? Surabaya atau di? Ya di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Jadi di Surabaya yang tidur di parkiran itu ya? Alasannya? Ya kalau kos nggak punya uang, nggak pernah kos. Tapi kan lagi dirawat Bu, kan masuk ke rumah sakit? Belum, masih melakukan dari poli ke poli langsung. Oh, iya. Berarti dari poli ke poli. Ya, berarti dari sedang pemeriksaan ya. Iya. Pemeriksaan darah, pemeriksaan apa? Tes dari... jantung, tes apa ini tumornya ini. Itu gratis. Tes lambung semuanya gratis. Tapi tempat tinggalnya tidak ada. Oh. Saya sudah pernah dijemput sama satpam, tapi saya nggak bisa tidur, kebanyakan orang di situ. Oke. Banyak sekali. Nah itu dia, makanya saya pernah ngundang kalau nggak salah Yayasan Kanker rumah siapa? Rumah Anyo. Rumah Anyo ya. Nah Yayasan Kanker Rumah Anyo itu kalau saya nggak salah waktu saya undang ke sini, dia itu tidak ngurus rumah sakitnya, tapi dia ngurus memberikan rumah buat penampungannya. Karena yang terjadi adalah ketika rumah sakitnya gratis, tapi ketika mereka dari luar kota datang ke Jakarta, mereka nggak punya tempat tinggal loh. Tidur di mana ketika pengecekan ini yang terjadi, ternyata beneran terjadi. Jadi pada saat pengecekan itulah Bapak tidurnya di
parkiran. Iya. Oke. Ya sudah dijemput sama Satpol PP, ditaruh di penampungan tapi gak bisa tidur katanya, saking penuhi orang di situ. Saking penuhnya orang. Iya. Dan itu kan jadi belum sampai ke perawatan, Bu ya? Ya belum. Begitu masuk langsung dioperasi. Gini ceritanya, saya mau minta izin pulang, ngurus itu lo, minta surat rujukan kan sudah habis, tinggal 7 hari. Nanti kalau masuk sudah habis rujukannya dari rumah sakit Mojosari, gak bisa masuk. Jadi awal dari nol lagi. Terus salah masuk kantor profesor. Itu tahu profesornya kalau saya ini tidur di lapangan. Sekarang harus dicarikan tempat yang terbaik. Itu. Masih ingat siapa namanya, Bu? Enggak tahu. Tidak tahu. Enggak. Oh, jadi sebenarnya Jadi semuanya terjadinya sudah di Surabaya ya? di Surabaya. Iya. Tapi ini sebenarnya positif loh, Gina. Langsung operasi, besok paginya langsung operasi. Sebelumnya tidak dioperasi dulu? Belum, kan masih ngurus dari poli. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya positif nih. Ini sebenarnya bagus banget ceritanya, malah kalau menurut saya ini jadi terbalik. Jadi si bapak ini ke Surabaya dengan jam sostek, dengan jam kesmas. Berarti gratis ya, Bu ya? Iya, Oke. semuanya Berarti gratis. semuanya gratis sampai ke Surabaya. Yang jadi masalah adalah tidak adanya tempat tinggal. Iya. Iya, selama pemeriksaan selama seperti rawat pemeriksaan. inap. Berarti itu memang bukan tanggung jawab rumah sakit. Iya. Nah, itu yang kita lupa nih. Itu mungkin yang pemerintah juga harus perhatikan ketika orang-orang ini datang ke kota besar dan masuk ke rumah sakit, mereka harus tinggal di mana? Karena ternyata sampai tinggal di parkiran. Nah, itu yang jadi masalah. Dan ketika pengurusan poli tersebut, ibu ini ingin pulang karena harus ada perpanjangan rujukan. Iya, rujukan. Tapi ternyata ketika masuk ketemu dengan seorang profesor di sana. Iya. Dan profesor tersebut mengatakan sekarang juga dioperasi. Iya. Bukan, disuruh carikan tempat tidur gitu dulu. Disuruh carikan tempat tidur? Iya, yang terbaik. Yang terbaik? Iya, terus besok paginya pokoknya saya nggak mau tahu. Harus diurus dengan selesai, harus operasi. Tanpa surat rujukan? Tidak. Tanpa minta apa-apa? Padahal tadinya sebelum ketemu profesor itu nggak disuruh operasi, Bu? Iya disuruh, tapi ya katanya nunggu panggilan gitu terus. Apa, Bu? Tunggu panggilan. Nunggu panggilan. Iya, nunggu terus. Nunggu panggilan. Kan bapaknya anak-anak salah gak tahan sakitnya itu, cuma itu. Nah ini jadi ada dua nih, ada dua masalah di sini. Tapi yang pertama mungkin yang harus kita salut dan sebagainya adalah ibu ini bertemu dengan seorang profesor. Siapakah itu yang kita tidak tahu namanya, tapi yang berarti beliau sangat membantu, Bu ya. Iya. Berarti Dia marah-marah. Dia marah-marah karena tidak dioperasi secepatnya. Dan ibu dapat tempat tidur akhirnya saat itu. Kalau gitu siapapun Anda yang ada di sana, Pak, Anda luar biasa. Anda luar biasa. Kita butuh orang-orang seperti itu ya. Dioperasi langsung, dapat tempat, tidak butuh surat, tidak butuh apa. Masih ada orang seperti itu ternyata. Yang penting keselamatan pasiennya ya. Yang penting keselamatan pasiennya. Nah, tapi ada masalah lain juga, Gina, di sini. Di sini masalahnya adalah tadinya sebelum ketemu profesor tersebut, tunggu panggilan. Kenapa nih? Anda kan dokter nih. Kenapa kejadiannya seperti itu tuh? Gini, yang pengalaman aku ya, maksudnya kayak ini kan rumah sakit umum. Biasanya pasiennya tuh bejibun banyak banget gitu. Bahkan kayak mungkin kayak kapasitas kamar operasi mereka cuman ada ini pandangan aku yang selama ini aku pernah lihat, kayak kamar operasi hanya ada beberapa, sedangkan pasiennya banyak gitu. Jadi mereka mungkin itu yang menyebabkan kenapa harus antri, karena yang dioperasi bukan hanya suami ibu ini aja gitu. Plus ya gimana ya, aku bilangnya kalau melihat dari kasus ibu ini, harusnya apapun fasilitas kesehatan yang digunakan, entah itu
jam kesmas atau yang seperti sekarang ada BPJS segala macam, setiap pasien itu harusnya mempunyai hak yang sama gitu atas fasilitas hak yang sama. kesehatan gitu. Cuman ya pada kenyataannya memang banyak fenomena-fenomena yang seperti ini gitu. Ini contoh nih, aku tanya ya sama Mas Dedi ya. Mas Dedi ke mall. Mas Dedi bawa mobil mewah sama mobil butut. Dapat parkir duluan yang mana? Biasanya satpam ngasih mobil mewah dulu. Nah, jadi padahal parkiran bukan hanya untuk mobil mewah ya? Iya, jadi ya itu yang nggak terjadi, bisa fenomena yang menyalahkan. terjadi. Maksudnya itu, ya mungkin itu fenomena yang terjadi, nggak cuma hanya di bagian kesehatan aja, tapi mungkin bisa terjadi di berbagai tempat-tempat lini yang itu lain. memang terjadi. Gitu. Oke, tapi luar biasanya adalah ketemu dengan orang yang tepat pada saat itu yang Iya. langsung membantu hal tersebut. Oke, Bapak sudah sembuh, Bu? Iya, Sudah sembuh. Ibu kenapa masih sedih, Bu? kasihan. Kasihan Bapak. Iya. Oh. Dulu-dulunya itu kasihan. Sampai bilang begini, saya boleh. Dan aku mati pekorika, aku itu ya kelasan bilang segini loh. Gak bisa. Oh, sudah besar, Bu? Iya. Terus di situ diobatin sedikit-sedikit terus kiles. Tinggal segini. Sekarang gimana, Bu? Ya sudah dioperasi. Sudah hilang atau masih ada? Iya sudah hilang. Semuanya hilang? Iya. Semuanya sudah hilang. Itu berapa lama, Bu, sampai sebesar itu? Setengah 1 tahun. Terus yang sakit membengkak itu Pilpres itu loh. Pilpres Presiden Pak Jokowi itu mulai sakit terus pembuluh darahnya ini semua pecah, ini hitam semua, hitam. Semuanya hitam? Iya, pembuluh katanya dokter Mantri Dadi itu ini pembuluhnya darah ini pecah gitu bilangnya. Nah, kalau sekarang keadaan Bapak gimana, Bu? Syukur alhamdulillah sudah sembuh. Sudah bisa jalan? Sudah bisa? Iya. Oh, oke. Saya dengar katanya Ibu juga lagi sakit gitu. Iya. Sakit apa itu, Bu? 12 tahun silam saya paru-paru basah. Setahun setengah itu 13 bulan keluar masuk rumah sakit. Sekarang tinggal cairan paru-paru di sini. Kalau dibuat jalan keras sakit. Kalau dibikin menunduk sedikit saja sakit. Kayak dokternya ada cairan paru-paru di situ. Harus diapain itu? Diambil, disedot belum. Saya takut. Dibilang teman-teman, geger sama nih kalau dibor. Bukan dibor, Bu. Bor. Mungkin dipasangin selang buat drainase jadi cairannya bisa keluar. Ya itu takut. Gitu. Nanti kalau dibuat ambil napas besar, ini aja sudah sakit. Oh, tapi itu bahaya nggak sebenarnya? Buat aku sih semua penyakit kalau didiemin semakin lama pasti efeknya akan lebih parah ya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya ibu berobat secepatnya. Apalagi kalau cairannya sudah menutupi sampai ke semua paru-paru, itu akan lebih memberatkan juga buat ibunya. Iya, Sesak katanya nafas, dokternya segala itu macam sudah banyak, gak boleh kerja. Itu nggak pernah kerja ya cuma pas berangkat kan sama duduk. Ya, tapi Ibu akan periksa nggak nanti? Atau takut tetap? Takut, tetap takut. Takut dibor, katanya di sini dibor. Nggak dibor kan gimana ya? Nggak dibor, Bu, cuman dipasang selang mungkin, Bu. Nanti cairannya bisa keluar, Ibu bisa napas lebih enak. Iya, kan udah tahu kan di mananya, ya kan? Ketemu dokternya, udah tahu, udah pengalaman dari Bapak. Jadi habis ini diperiksa dong, Bu ya? Insya Allah. Oke. Nah, Ibu sendiri penghasilan berapa sih, Bu, kalau boleh tahu? Kalau 2 hari 2 malam itu kalau cepat ya nggak ada halangan ya sekitar 1 kuintal. 2 hari 2 malam. Nah, secara nominal uangnya dapat berapa sebulan, Bu? 30. 1 kilonya 300 kan 1 kuintal 30. 30.000? Iya kan 2 hari 2 lumayan. malam? Iya. 2 hari 2 malam penghasilan Ibu Iya. 30.000. Iya, malamnya cuma jam 10 sudah pulang. Oh, itu terus sebulan gitu Iya. kerjanya?
Ya perai-perai ini bapak sakit ini. Nah pada saat ayah bapak sakit, ibu nggak kerja? Enggak. Nah yang membiayai rumah keluarga siapa itu, Bu? Nggak tahu anak-anak. Pokoknya saya tinggal nggak tahu. Kerja sendiri, cari nafkah sendiri, nggak tahu pokoknya. Saya berangkat bawa uang 1 juta. Udah habis di sana. Itu aja jualan sepeda. Jadi ketika ibu pergi ke Surabaya bawa bapak, anak-anak tidak ditinggalkan apapun? Enggak. Saya beliin beras cuma 10 kilo, ya cuma itu. Udah nggak tahu. Selama berapa bulan itu, Bu? Ya kira-kira 2 bulan, 3 bulan kurang. Kalau nggak salah 7 hari atau 8 hari. Sekitar 3 bulan? Iya. Berarti anak-anak ibu anak-anak yang luar biasa, Bu ya? Bisa bertahan dan bekerja sendiri untuk hidup. Katanya dikasih Mbak Haji beras 3 kilo, tangga sebelah itu loh. Dikasih uang, dikasih gula gitu katanya. Dikasih tetangga. Nah kalau sekarang ibu sudah mau bekerja lagi berarti nanti? Insya Allah. Bapak sudah bisa bekerja lagi? Belum. Belum, Mau pulang hari